siap nggak nih tes DNA? Oh siap kita mah. Kalau itu anak kita tanggung jawab. Nggak minta pun nafkah sebagai laki-laki, kita kasih nafkah. Kembali lagi di DMK TV. Kali ini saya akan ngobrol-ngobrol nih sama salah satu artis penyanyi Indonesia yang lagunya itu apa judulnya? Pacar Selingan ya, yang boomingnya itu Pacar Selingan gitu loh. Nah, di sini udah hadir Mas Andrigo ya. Benar. Mas Andrigo gitu. Apa kabar Mas? Sehat, alhamdulillah. Kalau namanya tuh Andrigo. Nama tuh Andrigo Indra Kurniawan. Oh, nama bekennya Andrigo nih. Andrigo aja. Andrigo. Kalau ini dari mana asal? Asalnya dari Riau. Oh, dari Riau. Gitu. Tapi kalau lu tinggal di sini, apa di Riau? Sini, tinggal di sini. Dari tahun dari 2010 awal saya udah tinggal di sini. Habis kuliah langsung hijrah ke sini. Oh. Nyampe sekarang 2010 udah pindah semua KTP, semua kakak udah pindah sendiri sini. Dari sejak kuliah itu ya? Saya kuliah. Nah itu perjalanannya nih. Nah, perjalanan waktu dari Riau itu ke sini terus bisa jadi penyanyi itu gimana tuh? Jadi saya menghindari PNS waktu itu pertama sekali. Saat itu saya udah dapat penempatan tuh. Karena itu kan rekomendasi gubernur kan. Alhamdulillah orang tua komunikasi sama teman berdua tuh dapat rekomendasi penempatan. Cuman saya mikir kalau saya ini bangun pagi, pakaian rapi, ya kan akhirnya nggak seret gitu. Nah akhirnya coba komunikasi sama Bang Farad Abbas itu. Dari Bang Farad itulah saya komunikasi, direspon sama beliau. Ya udah kalau lo bisa nyanyi ke Jakarta. Lalu saya buktikan saya ke Jakarta. Jadi ada dua sisi itu. Lebih kepada menghindari pegawai aja waktu itu ya. Itulah perjalanan hidup. Mungkin kalau saya pegawai di Pekanbaru di Riau mungkin nggak sampai ke sini. Lebih ke panggilan jiwa sih ya, passionnya. Passionnya di situ, passionnya di sini. Nah terus kenal sama Om Farhad Abbas itu dari mana tuh? Kebetulan Bang Farhad itu satu kampung sama saya. Lahirnya juga di Timbilahan Riau, satu kabupaten. Ibunya tuh orang kecamatan saya. Terus tangga bapaknya tuh orang Sulawesi. Jadi karena itulah dia mungkin saya merasa oh ini satu kampung nih ya kan, akhirnya komunikasi direspon sama beliau. Itulah yang terpanggil hati saya tuh, alhamdulillah direspon dan akhirnya bergabung di labelnya Bang Farhad Abbas saat itu. Jadi memang saya ke Jakarta tuh satu anugerah juga gitu ya, langsung jadi penyanyi, bahkan tampil di Dahsyat waktu itu langsung, nggak ada proses yang sulit lah, jadi keberkahannya itu. Tapi pasca saya keluar dari Farhad itulah baru prosesnya tuh berjuangnya benar-benar berjuang. Jadi Bang Farhad tuh dianggap apa? Ya kurang lebih kayak manajer deh gitu waktu itu. Produser. Oh produser. Produser karena dia punya label dulu. Labelnya tuh dulu tuh ada kan artisnya tuh Rumor Butiran Debu, Aku Terjatuh itu, terus Norman Kamaru waktu itu kan. Jadi emang pasca saya masuk Norman Kamaru keluar tuh. Nah, dari Farhad. Nah itu sempat heboh juga. Kalau dulu kan fenomenal namanya. Kalau sekarang viral. Nah kalau sekarang nih bicara single pertama atau yang memang lagu sendirilah itu lagu apa tuh? Lagu sendiri saya cuman kalau lagu sendiri sih saya banyak ciptaan orang ya. Tapi kalau ciptaan sendiri itu cuma lagu-lagu religi. Ada Allah Semesta Alam, kemudian Allahu Akbar, terus lagu-lagu daerah banyak ciptaan sendiri. Udah menyanyikan berapa lagu atau udah punya album gitu? Kalau lagu saya hampir puluhan kalau untuk industri ya. Tapi kalau untuk Naga Suara sekitar 14-15 lagu di Naga Suara. Di Naga Suaranya. Termasuk religi. Gitu. Tambah lagi di Farhad tuh ada 2-3 gitu. Di banyak kalau untuk industri musik sudah lumayan katalognya ada lah gitu. Tapi memang yang paling orang ngeh itu, orang lihat itu ya Pacar Selingan. Nah dari perjalanan ya musik nyanyi gitu kan naungan label musiknya. Itu sekarang dengan siapa? Sekarang saya bernaung label Naga Suara. Naga Suara. Sebelumnya yang tadi Om Farhad itu. Oh jadi ini yang kedua. Yang kedua ya. Tapi paling lama ya. Paling lama dari 2014 sampai sekarang. 2014. Sampai 2026 kontraknya. Sejarahnya lagu Pacar Selingan itu seperti apa tuh? Pacar Selingan itu pertama sekali Andrigo tuh diajak Pak Rahayu take vokal lagu Cium Cinta Ini Untukmu itu awal. Tapi ketemu Mas Yogi bilang Andrigo kalau
penyanyi baru, newcomer ini sayang kalau recycle lagu lama. Mendingan lagu baru. Saya ada lagu nih, judulnya Selingkuh waktu itu. Oke. Alhamdulillah, 2015, 2016 dia ngebom itu lagu. Alhamdulillah kuat sekali. Itu berarti lagu dari Naga Suara ya? Naga Suara. Itu penciptanya siapa? Mas Yogi. Mas Yogi. Mas Yogi ini yang bikin lagunya Bang Jono Gotik, lagu Santik. Dia semua yang dinyanyikan ya artis Siti Badriah Siti Badriah itu ya. Dia menciptakan lagu-lagu itu. Saya lihat gitu ya di YouTube itu udah berapa? 9 juta ya, 9 juta penonton ya. Soalnya itu udah banyak banget gitu kan. Itu berarti tahun berapa tadi lagu itu? 2014. 2014 ya. Pak boomingnya itu pada saat boleh bilang sekarang viral itu rame-ramenya di tahun 2016 ke atas. 2016 ke atas. Jadi setelah berapa tahun baru tuh ya baru hampir 2 tahun gitu lah baru dia naik. Tapi kalau dari lagunya itu sempet sih dengar ya gitu kan. Kemarin tuh dengerin, nonton gitu loh. Sebenarnya tuh bisa nggak ceritain dari pesan-pesan dari lagu itu sih? Dari perjalanan yang dari 2010 di Jakarta ya, gitu kan sampai sekarang gitu. Terus lagunya juga udah booming gitu kan, udah dibilang viral gitu kan. Atau orang udah yang tadinya nggak kenal jadi kenal gitu kan, dari yang bukan siapa-siapa sekarang jadi siapa, jadi orang tahu lah gitu kan. Itu pasti ada suka dukanya dong. Nah lo tuh gimana tuh waktu dulu lo di kampung, ya mungkin dari teman lo sendiri deh, sekarang lihat tuh kayak gimana, ya, mungkin orang-orang gitu loh. Kalau di kampung, karena memang orang tahu saya itu artis di Indonesia, di Jakarta, walaupun dulu belum dikenal orang pun, tetap bebannya tuh satu, kalau udah ngumpul, Andrigo pulang nih, artis nih pulang, tetap, wah kalau ada 20 orang kita harus bayarin. Oh nah, gitu. Itu yang susah itu. Itulah namanya di kampung itu. Tapi kalau bicara keseluruhan dukanya adalah bagaimana Andrigo berjuang. Andrigo itu merantau memang sudah fokus di industri musik, ya kan? Jadi memang Andrigo punya keyakinan aja bahwa ketika Tuhan menghijrahkan saya ke Jakarta, pasti bukan untuk menghinakan saya, pasti untuk mengangkat derajat saya. Minimal nama saya orang tahu penyanyi, artis nasional, itu aja dulu. Jadi emang itu harus saya jalani dengan baik gitu. Karena saya punya prinsip begini, jika engkau tidak seberapa negerimu, maka berlayarlah ke negeri orang lain, jadikan harapan dan doa sebagai perahu untuk engkau berlayar. Jadi Anda begitu. Kalau di kampung, kalau di Riau, saya kan hanya, apalagi kalau kita PNS kemarin kan, ya mungkin begitu-begitu saja. Tapi ketika saya hijrah ke Jakarta, pulang kampung itu berbeda sekali. Gitu loh. Jadi memang inilah yang Andrigo selalu tanamkan diri Andrigo bahwa gue udah melangkahkan kaki ke Jakarta nih. Walaupun ibu kadang-kadang ngomong, ibu saya ngomong, gimana ada capek pulang gitu kan. Nah, tapi enggak, kalau sekali kaki melangkah ke depan ke orang Melayu, pantang surut mundur ke belakang, kita tetap jalan terus fokus. Itulah perjuangan. Kalau dukanya ya itu berjuang, tapi kalau sukanya yang jelas paling tidak ada brand, orang bilang artis, walaupun saya nggak merasa artis seperti orang lain gitu, tapi itulah gitu loh. Itulah sukanya orang tahu, mudah berkomunikasi sama orang dengan background yang saya bawa, mudah ketemu sama siapa, pak pejabat sebagainya. Ketika kita bilang kita bertemu sama orang akan open sama kita, mudah masuk ke semua kalangan gitu. Ini dulu deh, gue mau tanya, lo tuh udah kategori sukses belum? Kalau secara hitung-hitungan mungkin 80%-an lah ya. Belum bisa dikatakan sukses betulan karena masih banyak lagi prosesnya yang saya hadapi. Karena tidak semua orang Indonesia belum mengenal Andrigo seutuhnya. Gitu. Walaupun katanya hari ini Indonesia tahu Andrigo dengan cerita dan masalah yang saya hadapi. Ya kan begitu kan? Ya, nanti kita akan cerita itu gitu. Nah, tapi paling tidak bagi Andrigo untuk sukses itu bagaimana kalau untuk entertain itu popularitas. Ya kan? Itu sukses itu ya popularitas, ketika kamu lewat orang kenal kamu. Itu sukses menurut saya. Nah, ini kan belum semuanya. Nah, ini yang harus saya gapai. Saya harus menggapai ini gitu loh. Makanya masih belum, mungkin katakanlah biar tidak menduakan Tuhan, sukseslah Andrigo, tapi belum terlalu
mampu menggapai Indonesia. Nah, kita pengen menggapai Indonesia nih gitu. Jakarta ini terus kita genggam. Bagaimana kita jalan-jalan ke pasar, Andrigo, pasar Andrigo. Itu yang saya ingin lakukan. Insya Allah mudah-mudahan. Malah Andrigo tuh dikenal dengan kasusnya. Iya, nah itu yang paling. Saat ini ya, malah lebih kenal dengan kasusnya. Tapi gini, nah itu kan kalau bicara korelasi kasusnya ya, kan kayak gini, itu kan jadi konsekuensi itu. Betul, betul. Yang namanya hidup ya kan. Betul, benar. Nah makanya kan pas giliran lo tadi dengan perjuangan lo berhijrah ke sini, terus lo ya bagaimana mempertahankan hidup lo di sini, berjuang menunjukkan kepada semua orang gitu kan. Pada saat lo naik level gitu kan, lo anggap misalnya walaupun lo belum bilang sukses banget. Betul. Nah itu cobaan kayak gitu, mungkin bisa diceritain tuh, itu salah satu duka tuh. Misalnya dari gempuran netizen gitu kan, benar kayak sekali. gitu-gitu. Itu gimana tuh nyikapinnya? Jadi saya berpikir bahwa menyikapinya ini bersahabat dengan masalah. Gitu loh. Jadi banyak orang bilang, Andrigo lo kok bisa gitu loh. Dengan hujatan, dengan cacian, makian, kok bisa sabar. Maka saya bilang, netizen ini kan orang yang ingin tahu, gitu loh. Mereka kan tak tahu cerita sebenarnya. Mereka kadang mereka menghujat kita bukan karena kita buruk, tapi karena ada orang-orang yang tidak bertanggung jawab menceritakan keburukan tentang kita, sehingga mereka termakan cerita itu, ya kan? Membuat mereka berpikir itulah adanya. Makanya kita harus tenang menghadapinya. Orang yang kasar, orang yang keras, jangan dihadapkan keras. Cacian, makian, nggak perlu kita bahas dengan caci makian. Lembut, santai. Makanya setiap mereka komen, aku jawab, hai apa kabar, sehat. Nanti gue doakan dulu mereka. Akhirnya ngedon dia. Gitu loh. Oke. Jadi lebih sabar aja. Nanti gue menghadapi netizen itu, gimana sih caranya? Ya tenang. Tenang, jangan pernah kita emosian. Kalau kita menghadapi emosi dengan emosi, ya selesai, nggak ada artinya gitu. Tapi ketika mereka udah mulai komen yang aneh-aneh, nanti gue pertama sekali lakukan ini, hai apa kabar, nanti gue doain ya, semoga kedua orang tua yang sehat, panjang umur, berkah, itu dulu. Itu akan tenang dengan sendirinya. Jadi caranya begitu aja ngatasinya. Berarti sikap lo ini salah satu menghadapi yang kasus yang baru-baru ini nih ya. Kayaknya lagi hangat-hangatnya ini kan. Benar. Orang menghujat kita terkadang bukan karena kita buruk, tapi karena ada mulut orang-orang yang tidak bertanggung jawab, yang menceritakan hal tentang kita, yang tidak tahu sebenarnya, sehingga orang yang mendengar itu terpancing ceritanya. Makanya kita hadir di tengah-tengah mereka untuk memberikan penjelasan dengan baik, dengan benar, tentu dengan tata bahasa dan cara yang lembut. Kalau dengan cara oh nggak bisa kita salah. Jadi kalau boleh tahu nih, seberapa ini nih untuk kasus yang sekarang ini udah selesaikah atau mau selesaikah gimana? Kalau untuk kasus yang gue hadapi sekarang ini masih berjalan seperti biasa. Kemarin juga gue baru diwawancara teman-teman media juga, gue sampaikan, tapi naik lagi dengan cerita yang lainnya, tapi begitulah media ya. Itu sah-sah saja. Oh, tapi sorry, gue dapat info sebetulnya tuh berapa tahun yang lalu sempat udah muncul ya? Udah, jadi 2016 udah muncul, tapi Andrigo nggak tanggapi, wartawan telepon, Andrigo nggak tanggapi, hilang begitu aja tuh. 2017 muncul lagi, nggak juga ditanggapi. 2018 muncul lagi dengan pengacara, nggak juga ditanggapi. 2021 muncul lagi, nggak ditanggapi. 2023 muncul beritanya. Karena waktu itu saya ada WA masuk, saya kan nggak tahu kan, Uya waktu itu, WA kan, bro ini gue Uya, nelpon nggak saya angkat kan, waktu itu di jalan, nggak saya balas dulu, emang saya diamin 1 jam, ngapain Uya nih, kan gitu kan, kaget kita, tapi berikutnya penasaran juga kan, iya kenapa, akhirnya teleponan, dia sampaikan tadi ada seorang ibu dan anak yang mengatakan dia anak dan istri Andrigo, sudah menikah siri dan minta pengakuan seorang ayah dan suami. Oh, saya bilang saya nggak pernah nikah siri dan saya nggak tahu itu anak, tapi saya kenal itu perempuan. Saya bilang, terus gimana anda gini? Oh, podcastnya silakan tayang. Dia baru syuting, silakan tayang nggak masalah. Setengah jam kemudian itu wartawan WA saya tuh, WA orang kantor.
YouTube juga udah mulai muncul. Rupanya dia habis dari situ, dia ke Naga Suara, habis ke Naga Suara, dia ke KPAI melaporkan saya. Nah itu ramai itu. Nah begitu cerita awalnya kan, ramainya. Akhirnya dia podcast juga ke Asanti. Yang paling bikin up sekali ketika Lambe Turah memposting dan Denny Sumargo, dia podcast Denny Sumargo. Itulah sampai 1 bulan itu gue lihat, wah adalah ramai udah tuh. Tapi sebagai katakanlah dunia entertain, sebagai penyanyi atau figur, inilah konsekuensinya. Justru saya merasa apa? Ada positifnya. Apa positifnya? Promosi gratis sama gue. Benar nggak? Yeah. Itu aja nilainya gitu loh. Terlepas itu benar apa tidak, masalahnya itu anak saya atau bukan, ya saya nggak tahu. Tapi kalau untuk nikah siri, sudah saya pastikan tidak pernah ada nikah siri. Walaupun di podcastnya Deddy Sumargo, dia berkata bahwa walau di Al-Quran berapa lapis saya siap. Nah, itu sah-sah saja, itu hak dia. Tapi sampai detik ini kan nggak ada bukti. Kecuali dia menampilkan video pengakuan orang yang menikah, saksi pernikahan. Dia bilang, itu omnya dia. Ya, itu bukan fakta bagi saya. Itu biasanya bisa aja orang disuruh-suruh gitu. Iya. Tapi lu berani gitu tes DNA gitu? Nggak ada masalah. Jadi gini, kenapa? Jadi kan tanggal 26 September ini ada perjanjian saya Deddy Sumargo dan pihak sana pengacaranya. Kita akan memberi jawaban apakah kita akan melakukan DNA atau tidak. Ini semua lagi menunggu. Netizen lagi menunggu ini juga. Denny Sumargo juga lagi menunggu ini sama gua nih. Jadi saya bilang gini, bukan saya tak mau DNA. Yuk siap. Tapi tolong apa yang kamu sampaikan tentang nikah siri itu, kamu sampaikan dulu itu bahwa itu kebohongan. Gitu loh. Karena itu nggak benar. Dan saya sudah mengantongi bukti-bukti semua bahwa itu kebohongan. Dia menyuruh orang untuk berpura-pura mengakui, itu kan ada semua kisah buktinya. Yang akan saya keluarkan nanti ketika ini masuk ranah hukum. Gitu loh. Jadi kalau tanya, siap nggak nih tes DNA? Oh siap kita mah. Kalau itu anak kita tanggung jawab. Nggak minta pun nafkah sebagai laki-laki, kita kasih nafkah. Kalau sekarang udah berkeluarga kan? Belum. Oh belum. Saya masih sendiri. Oh masih sendiri. Makanya doain lah, dan mudahan habis jadi MKTV ini kita dapat jodoh. Amin. Amin, amin, amin. Ya mudah-mudahan dari kasus-kasus yang dihadapin gitu kan lancar lah gitu. Amin, insyaallah. Menyenangkan semua pihak. Amin. Maksudnya nggak ada masalah lagi lah. Betul. Semuanya clear gitu kan. Betul. Apapun keputusannya nanti gitu kan. Benar. Nextnya gimana nih? Ada album baru atau single baru? Ya, insya Allah tanggal 25 September ini Andrigo akan merilis lagu terbaru Andrigo bersama Naga Suara. Mudah-mudahan juga pemirsa DMK TV juga nanti bisa menyaksikannya, bisa suka sama lagu-lagu Andrigo, terutama lagu-lagu yang akan Andrigo keluarkan di tanggal 25 September 2023 ini insya Allah. Spill dong lagunya apaan judulnya? Lagunya judulnya itu TSDNA. Wah. Nah. Kacau. Ini kayaknya mengcounter nih. Enggak, jadi ini bukan, jadi lagu ini bukan untuk mengolok-olok peristiwa yang terjadi atau apa, tapi ada pesan moralnya. Apa pesan moralnya? Ini. Pertama, lagu Tes DNA ini Andrigo bikin sama teman, pesan moral satu gini. Bahwa seseorang tidak boleh menceritakan tentang orang lain semaunya saja tanpa ada fakta-fakta yang jelas. Itu satu. Kedua, boleh saja bergaul, boleh saja berpasangan, tapi hindarilah pergaulan bebas. Di lagunya itu begitu. Makanya di liriknya, mari kita tes DNA, jangan agar tahu kebenarannya, jangan suka ngarang cerita, banyak fitnahnya. Nah itu kan itu. Jadi jangan sampai kita cerita tentang orang lain, itu nggak boleh, itu fitnah. Gitu. Jadi ada pesan moralnya. Dan DNA itu ada kepanjangannya. Dunia nyata aja. Oke. Berarti DNA-nya nih lagunya disingkat lah. Jadi tantangan untuk tes DNA menjadi inspirasi bagi saya dan teman-teman di perkumpulan kita. Jadi sebuah lagu. Ini kan kreatif, ya kan? Sebuah kreativitas yang menurut saya sih positif. Terlepas ini terkontaminasi apa tidak dengan cerita peristiwa yang saya hadapi. Kan bukan saya aja. Kalau bicara album, nyanyi atau single ya, sebagai penyanyi lah, udah punya ini belum semacam
fans club, fanbase atau apa? Ada namanya Andrigo Y. Andrigo Y. W-A-Y. Jadi Oh. Y itu kalau bahasa Melayu brother, sahabat, saudara, teman. Biasanya Andrigo ke Jakarta itu sebulan sekali kita ada berkumpulan, makan bersama, cerita, begitu. Alhamdulillah itulah yang selalu Andrigo jaga sama mereka semua. Tapi Andrigo lebih kepada bukan fans ya, saudara, sahabat. Karena mereka ini orang-orang yang mendukung Andrigo. Kita punya grupnya. Untuk kasus-kasus ini juga mereka mensupport otomatis ya? Oh, mereka mensupport sekali. Banyak yang mensupport. Walaupun memang ada yang bertanya-tanya, Bang, bener nggak Bang? Bener nggak? Tapi apapun itu kami support Abang kok. Kami tahu Abang gimana. Itu udah sosial bagi saya. Ada yang perlu disampaikan atau pesan-pesan khusus kepada teman-teman DMK TV? Iya, buat teman-teman DMK TV semua, pertama yang belum tahu Andrigo, salam kali ini Andrigo, ya kan. Jangan lupa dengarkan semua karya-karya Andrigo, ada Pacar Selingan, Demi Cinta, Isabella, dan semuanya karya-karya Andrigo bisa dilihat di sana. Media sosial Andrigo juga aktif, boleh berteman, boleh berkomunikasi, dan jangan lupa saksikan lagu terbaru Andrigo berjudul Tes DNA. Mudah-mudahan semua sahabat pemirsa DMK TV suka sama karya-karya yang Andrigo keluarkan. Sahabat DMK TV, kita tadi udah bincang-bincang dengan Andrigo. Ya kita tunggu aja album atau lagu terbarunya. Kemudian kita doakan untuk kasusnya mungkin biar cepat selesai gitu kan. Amin. Dan menyenangkan semua pihak, itu aja. Amin. Terima kasih dari kami, thank you. Thank you.